Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa lagi teman-teman. Oke, alhamdulillah ya, udah mulai gerimis-gerimis nih. Udah mulai gerimis-gerimis. Bagaimana dengan kota Anda? Apakah masih panas ya? Kediri beberapa, ini saya di Kediri teman-teman ya. Saya dari kota Kediri ya. Bagi yang baru kenal saya baru dari kota Kediri. Kediri kemarin beberapa hari panas banget. Ini tadi juga panas ya. Dan ini alhamdulillah sudah hujan. Artinya apa teman-teman kalau hujan? Nah, saya senang banget kalau hujan. Ketika hujan, itu adalah waktu yang mantep banget buat berdoa. Jadi kalau misalkan hujan, teman-teman coba luangin waktu ke teras rumah gitu ya, sambil ngeliatin hujan, sambil merem gitu, sambil doa. Ya kan nggak lebih dari 5 menit, paling 1-2 menit lah Anda merem terus Anda berdoa tentang impian-impian Anda dan keinginan-keinginan Anda. Insya Allah itu akan lebih terkabul ya. Karena ketika hujan itu juga salah satu waktu yang mustajab gitu ya, waktu yang dikabulkan oleh Allah, insya Allah ya. Baik teman-teman, selamat datang di channel ini. Di channel ini itu banyak bahas tentang tentang pengembangan diri dan sebagainya. Sebelumnya perkenalkan saya dulu, saya Ayang ya. Saya adalah seorang pembicara, public speaker atau pembicara ya, public speaker. Saya juga praktisi manit uang dan saya juga pebisnis gitu ya. Jadi semoga di video-video yang saya hadirkan di channel ini semoga bisa memberikan teman-teman mungkin wawasan baru atau sesuatu yang baru. Oke, fine. Hari ini kita akan bahas tentang sebuah mindset bahwa sebenarnya semua orang itu sudah kaya ya apabila dia sudah mengetahui tentang jati dirinya masing-masing gitu ya. Tidak ada orang itu dilahirkan miskin. Jadi semuanya itu kaya. Kenapa? Karena ya kita tahu sendiri harga kedua bola mata kita ini berapa gitu ya. Kemarin saya tanya untuk operasi mata itu 15 juta ya kan, satu mata. Berarti kalau dua mata berarti 30 juta. Ini operasinya aja, anggaplah servis ya. Jadi mata minus, mata plus itu jadi bisa berkurang bahkan hilang minusnya, itu mengeluarkan uang sekitar 30 jutaan lebih ya untuk dua mata. Itu belum transportasi, belum nanti kalau operasinya gagal harus ngulangi lagi dan sebagainya. Oke, terus harga apa yang biasanya teman-teman wah ini apa kepengin beli sesuatu gitu, nggak punya duit jual ginjal aja lah, itu berarti ginjal itu harganya mahal gitu ya. Dan ginjal nggak ada di Indomaret miliaran ya kan. Salim ya, mau kemana? Salim jalan-jalan. Salim, wah jalan-jalan dulu. Dadah. Oh alah, sama mama. Oke, papa syuting dulu ya. Nah, jadi nggak ada yang kita itu terlahir susah, itu nggak ada. Karena kita semua udah terlahir, ya itu tadi, kita punya anggota tubuh yang lengkap, ya alhamdulillah. Terus kita juga tidak kekurangan apapun gitu ya. Nah, kalau Anda mulai bertambah dewasa, mindsetnya kan berubah. Akhirnya Anda berpikir bahwa Anda nggak punya duit, Anda miskin gitu. Ini sebenarnya mindset miskin itu terbentuk ketika Anda sudah mulai dewasa. Orang yang kaya itu adalah orang yang pandai menikmati syukurnya gitu ya. Jadi kalau hari ini Anda kepengen jadi orang kaya itu gampang ya. Anda tinggal menikmati aja nikmat yang sudah Anda dapat, itu bersyukur. Nah, orang-orang yang tidak bersyukur maka dia tidak akan jadi orang kaya yang sebenarnya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Banyak teman saya, ini saya mohon maaf ya, banyak teman saya itu berganti-ganti mobil terus. Jadi ganti mobil kredit gitu ya. Terus dia gengsi muncul lagi terbaru ya kan. Ganti lagi, yang lama di take over kan. Terus dia ngambil mobil lagi dan sebagainya. Itu nggak akan habis-habis seperti itu. Kenapa? Karena dia terus memenuhi gaya hidupnya, padahal dia sebenarnya belum mampu untuk membeli hal tersebut. Terus akhirnya kredit terus nggak karuan gitu ya, nggak karuan. Akhirnya dia kebingungan sendiri untuk bayar ini, wong yang sebelumnya aja kebingungan gitu ya. Terus akhirnya dia pingin ganti lagi model terbaru dan sebagainya. Sama seperti sebuah kasus, kehidupannya ngontrak
gitu ya. Rumahnya itu awalnya ngekos terus ngontrak gitu ya. Ini by the way saya cerita bahwa saya dulu juga pertamanya ngontrak teman-teman ya. Menurut saya ngontrak itu lebih mulia daripada ambil KPR ya atau riba. Oke, semoga teman-teman yang hari ini tuh masih ada utang dan sebagainya, saya doakan semoga cepat lunas ya. Semoga ada jalan yang luar biasa sehingga teman-teman bisa cepat melunasi, karena tidak punya utang itu rasanya nggak enak gitu ya. Nah, jadi saya itu dulu ngontrak gitu ya. Saya ngontrak terus akhirnya ya bisa beli beberapa properti. Nah, ini saya cerita ya. Banyak orang itu malu ketika ngontrak. Mereka malu karena orang bilang, "Wah, ngontrak itu buang-buang uang, Mas." Uangnya terus akhirnya dikasihkan ke orang, ngapain? Kasihkan ke orang kalau bisa nyicil gitu ya. Nanti kalau misalkan nyicil terus nyicil ke bank gitu ya, terus nanti habis lunas kan rumahnya jadi milik saya ya, betul. Tapi ingat bahwa ketika ada KPR, ini tak serangin lagi ya sekilas saja. Ketika ada KPR atau ketika ada kredit KPR, itu rumah yang Anda tempati itu bukan rumah Anda, itu masih rumahnya bank. Ini sebuah mindset. Jadi jangan terlalu bangga ketika rumah Anda masih KPR. Ini teman-teman yang lain juga saya bilangi kayak gitu, dan mereka udah memang paham bener, karena banyak sekali yang KPR-nya gagal terus akhirnya disita, dilelang gitu ya. Kenapa saya bilang itu masih rumahnya bank? Ya karena sertifikatnya masih belum di rumah. Paham ya? Nah, jadi tidak usah terlalu Anda itu melihat orang kehidupannya mewah luar biasa, ya kan? Bisa jadi dia belum bahagia. Karena rumahnya bisa jadi itu masih miliknya bank, mobilnya masih miliknya bank, gitu ya. Jadi jangan terlalu melihat langsung, wah ini orang kaya ini pasti bahagia. Tidak tentu ya, tidak tentu ya. Bahwa bahagia itu tidak harus kaya, gitu ya. Karena dengan kita mensyukuri apa yang ada hari ini pun sebenarnya kita tuh sudah kaya. Nah, pilihannya kalau orang kaya itu memang pilihannya lebih banyak, gitu. Misalkan mau makan itu makan A, B, C itu bisa, gitu. Kalau orang kurang punya duit ya memang adanya itu ya dimakan. Tapi tetap ketika disyukuri tetap bahagia, nggak usah khawatir itu juga. Nah, sekali lagi kembali lagi ke topik tadi, bahwa orang yang kaya itu adalah orang yang pintar bersyukur, ahli syukur, itu kaya gitu ya. Uangnya banyak 10 miliar tapi dalam hatinya masih kurang bersyukur, karo-karoan ininya, akhirnya pikirannya ini tidak membuatnya merasakan kebahagiaan gitu ya. Padahal sebenarnya pingin bahagia, ya sudah dinikmati aja syukur yang ada. Kalaupun ada rezeki lebih ya itu tambahan. Tapi yang jelas kebutuhan sehari-harinya udah tercukupi. Gitu ya. Jadi kaya yang sebenarnya itu adalah ketika Anda bisa menikmati apa yang Anda punya hari ini dan hati Anda itu adem ayem. Sekarang saya pengen tanya kepada Anda. Berapa harga sebuah ketenangan? Berapa harga sebuah kedamaian? Ya, berapa harganya? Saya pengen tanya Anda bisa tuliskan di komentar harga kedamaian itu berapa, harga ketenangan itu berapa. Banyak orang Pak hari ini mengeluarkan puluhan juta satu hari, bahkan ratusan juta per hari, hanya untuk yang namanya ketenangan, kedamaian yang sebenarnya semu. Contohnya apa? Mereka pergi ke klub malam, ya klub malam, mereka pergi ke dunia hiburan, jedul-jedul, joget-joget dan sebagainya. Mereka mencari apa? Mencari ketenangan. Mereka berharapnya itu sebuah ketenangan, mungkin stres, suntuk dan sebagainya. Akhirnya mereka ke klub malam, terus mereka merasa di situ mereka akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Ternyata itu semu, ya. Setelah pulang dari klub malam dia pusing dan sebagainya, terus akhirnya besok tidak ada kebahagiaan yang sebenarnya. Itu sampai orang mengeluarkan uang sampai segitu. Apalagi contohnya ya, banyak sekali contohnya narkoba misalkan, narkoba atau miras dan sebagainya. Itu ngeluarin nggak murah, gitu ya. Nggak murah, mengeluarkan sebagai itu sampai mengorbankan kesehatan dan sebagainya. Itu mereka mencari apa? Ketenangan. Makanya banyak artis itu terjerumus ke situ. Mereka stres dengan apa yang terjadi di kehidupan ini, stres. Kejar deadline, syuting di mana-mana, terus habis itu ada masalah yang lain, itu akhirnya stres mereka. Nah, mereka stres, pelampiasannya mereka harapan mereka adalah ketika mengkonsumsi narkoba, mengkonsumsi miras ya, mereka itu bisa mendapatkan ketenangan. Tapi ingat, itu ketenangan yang semu. Ya, kebahagiaan semu tok, itu sebentar tok, nggak lama gitu ya. Kalau udah ditangkap polisi ya udah nggak bahagia lagi. Kalau udah badannya fisiknya rusak ya udah nggak bahagia lagi, uangnya habis buat nggak bisa beli lah, itu langsung sumpek lagi dan sebagainya. Jadi ketenangan itu sebenarnya
Anda bisa hidup itu rileks ya. Kalau saya bilang gini, esensi saya itu bisa menikmati kopi saya di pagi hari. Enak itu aja, itu rasanya wis luar biasa mahal bagi saya. Jadi saya bangun tidur, saya sholat, aktivitas olahraga dan sebagainya. Terus habis itu saya duduk di ruang tamu, itu aktivitas saya. Hampir setiap hari di situ. Makanya tempat paling favorit saya itu adalah sofa ruang tamu, karena saya sering di situ. Itu saya bisa menikmati kopi pagi hari saya itu, itu luar biasa sudah. Itu nikmatnya udah amazing. Kopi ini bikinan istriku gitu ya, jadi enak banget. Menurut saya itu udah mahal itu harganya. Itu keren banget ya. Kenapa? Karena ya saya benar-benar menikmati. Jadi ini teman-teman, saya akan share di sini. Sebenarnya semua hal itu bisa Anda nikmati ketika Anda melakukan penghayatan. Jadi contoh minum kopi tadi ya, Anda menghayati, ya Allah luar biasa. Alhamdulillah lidah saya ini masih bisa, rasanya itu masih enak gitu loh. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa beli gula. Itu di situ udah bersyukurnya banyak. Alhamdulillah ya Allah, ini gelasku gak pecah gitu. Saya Anda punya gelas ya gak pecah. Alhamdulillah ya Allah, nikmat banget nih kopi ini. Nah, alhamdulillah, Anda ngapain aja sebenarnya bisa disyukuri. Anda bangun tidur minum air putih, alhamdulillah ya Allah, tenggorokanku normal, gak radang tenggorokan, kayak gitu udah bisa disyukuri lah. Itu sebenarnya ketenangan, kebahagiaan. Semakin banyak Anda bersyukur dalam setiap hari Anda, maka Anda semakin kaya. Gitu loh maksudnya ya. Jadi nggak perlu sih harus mengeluarkan uang jutaan dan sebagainya, tidak perlu. Kebahagiaan itu datangnya dari mana sih sebenarnya? Dari hati, gitu ya. Hatinya tenang, hatinya ayem, udah. Itu mahal banget Pak harganya. Ada berapa banyak hari ini orang kaya yang uangnya banyak, mobilnya banyak, keluarganya berantakan? Hatinya tenang nggak kalau keluarganya berantakan? Tidak tenang. Makanya hari ini ketika Anda punya keluarga yang rukun, Anda lihat senyum anak Anda lihat senyum istri Anda, senyum suami Anda, bahagia gitu kan, seneng gitu kan, itu udah mahal harganya. Karena banyak orang memimpikan itu. Banyak orang itu orang berduit. Itu banyak yang keluarganya murad-marid Pak. Nah mungkin Anda melihat hanya dari sisi enak hidupnya ya, rumahnya bener. Tapi sebenarnya hati mereka itu tidak bahagia. Banyak sekali yang seperti itu. Nah jangan remehkan orang yang rumahnya kecil, kayaknya mau ambruk gitu rumahnya. Buat makan kayaknya agak ya cukup lah, nggak terlalu kurang, nggak terlalu lebih juga. Tapi dia bahagia. Seperti cerita sahabat saya yang kemarin itu 1 bulan dengan 2 orang anak itu 1.500.000 cukup. Gitu ya. Dan bahagia, mereka berbahagia gitu ya, dan tidak ada utang dan sebagainya, mereka enjoy life, berbahagia. Nah, oke. Jadi bahagia itu sederhana, itu bener. Gimana? Atine ayem Pak. Atine ben ayem. Makanya itu kalau hari ini Anda yang nonton video ini, Anda merasa belum bahagia, jangan langsung Anda ngecek tentang keuangan Anda. Oh iya mas, ini uangku kurang banyak makanya aku nggak bahagia. Kata siapa? Ya memang uang itu bisa membeli kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu ada yang kebahagiaan semu, ada yang kebahagiaan yang nggak semu gitu loh. Kalau kita punya uang banyak ya, kita bisa ngasih orang, itu juga bahagia. Ketika kita memberikan orang, maka otak kita mengeluarkan yang namanya endorfin. Ya endorfin ini akan membuat imun kita meningkat dan kita lebih sehat gitu. Endorfin namanya, makanya orang yang sering sedekah itu jarang sakit karena yaitu endorfinnya naik terus. Endorfinnya kayak cairan di dalam otak ini, dia terus ngelumuri terus gitu ya. Nah teman-teman mesti paham bagaimana caranya untuk meraih kebahagiaan ya, karena masing-masing orang itu beda-beda. Punyailah yang namanya mood booster. Apa itu mood booster mas? Mood booster adalah suatu aktivitas yang ketika Anda lakukan itu Anda bahagia. Contohnya apa? Misalkan mas aku nek sumpek biasanya renang, ya udah renang gitu loh. Misalkan Anda lagi sumpek, Anda wis renang dulu, renang sebentar ya kan, terus 15 menit, 30 menit Anda relax lagi. Oke, Anda suntuk bekerja, pengennya apa? Pengennya mainin gitar mas, ya wis gitaran kayak gitu ya. Nah, atau apa? Jadi carilah sesuatu mood booster yang tidak terlalu membuang banyak uang gitu, karena ini musimnya kayak gini, pandemi dan sebagainya ya, PSBB dan sebagainya. Maka teman-teman mesti benar-benar bisa kontrol uangnya nih ya, karena ya semoga saja Indonesia segera pulih gitu ya teman-teman. Nah artinya tidak usah terlalu kemerungsung, tidak usah terlalu mikir yang enggak gitu ya. Bahagia itu enggak terlalu butuh uang yang banyak. Yang penting hati Anda ayem, hati Anda seneng, itu udah bahagia banget loh. Banyak loh orang-orang kaya itu enggak mengalami hal itu. Kadang saya juga iri pada orang-orang sing
kehidupannya, ekonominya, mohon maaf ya, itu di bawah saya, tapi mereka itu senyumnya bisa lebih lebar dari saya itu, wah, amazing, luar biasa. Dan saya sering ngobrol, Pak. Wah, saya kan seneng ngobrol sama orang ya. Di situ saya bisa menyerap energi kebahagiaannya, itu keren banget. Jadi datangilah orang-orang yang sering berbahagia, karena nanti itu akan Anda akan menyerap energi dari dia. Itu keren banget. Kalau Anda deket-deket dengan orang yang mengeluh-mengeluh terus, ya Anda akan menyedot energi negatifnya gitu, dan Anda akan lemes sendiri. Padahal yang curhat dia, Anda yang lemes gitu. Mungkin Anda pernah juga mengalami itu. Oke, jadi semoga video ini bisa memberikan sesuatu pada teman-teman ya, dan jangan lupa tuliskan di komentar kalau Anda punya komentar apapun tentang video ini, bisa pertanyaan dan sebagainya. Baik, ada 300 lebih video di channel ini, Anda bisa tonton satu persatu. Semoga bisa memberikan manfaat dan semoga terjadi keajaiban, rezeki tak terduga-duga dalam kehidupan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.